Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sapa pagi kita kali ini meneruskan kajian kita subuh kemarin, yaitu tentang pentingnya hijrah ekonomi bagi umat Islam. Ketika Allah bicara tentang ayat-ayat mengenai perdagangan, disitulah dibingkai dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, agar perdagangan kita ini selamat dari azab, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran baik yang turun di Makkah maupun di Madinah, ya, terutama di Madinah ini rata-rata ya, yang turun itu semuanya Masya Allah luar biasa, menggambarkan bagaimana perhatian Al-Quran ya, ingin mengikat dan membingkai perdagangan dengan nilai-nilai ilahiyah. Seperti dalam surat Al-Baqarah 282, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Surat An-Nisa ayat 29, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Surat An-Nur 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Surat Fatir ayat 29, yarjuna tijaratan lan tabur. Surat As-Saff yang kemarin kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Al-Jumu'ah ayat 11, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Al-Baqarah 16, alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Dan At-Taubah 24, wa tijaratun takhshawna kasadaha. Ini betapa pentingnya perdagangan. Ya, maka itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, beliau melakukan reformasi pasar Madinah. Untuk apa? Sebagai suatu strategi membangun peradaban khairu ummah. Bukan hanya masjid yang dibangun, tetapi juga pasar yang direformasi dan direstorasi dengan nilai-nilai yang turun, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Maka di awal kepindahannya ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berfokus pada perang ekonomi melawan orang Quraisy, dan selangkah demi selangkah dengan bijak beliau menggiring ke perang yang lain baru, yaitu perang terbuka di medan laga yang memberikan makna penting bagi kebesaran Madinah. Maka ketika pasar Madinah ini dibuka, itu merupakan atau menjadi gerak pembangunan bagi perekonomian umat Islam. Disitulah pasar Madinah menjadi indikator kemandirian dan otonomi, sekaligus pembebasan kaum muslimin dari hegemoni pasar Yahudi. Ya, nah maka itu orang-orang Yahudi, ya, pasar Yahudi ini geram dan sadar bahwa kebangkitan ekonomi umat Islam ini mengancam eksistensi mereka. Maka tidak heran bila kaum Yahudi Madinah menebar provokasi dan menyulut api fitnah di mana-mana, ya, untuk memecah belah kaum muslimin dan melemahkan eksistensi negara Madinah. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, provokasi Yahudi ini tidak berhasil dan mereka gagal sia-sia. Dan pasar Madinah terus berjalan. Para sahabat menjadi pelaku pasar yang teguh memegang kebenaran dan hukum Allah dalam segala bentuk transaksi yang mereka lakukan. Subhanallah. Maka pasar Madinah masuk ke dalam kancah persaingan pasar regional Arab di Jazirah Arabia, ya, bahkan melampaui pasar Yahudi di Qainuqa dan pasar-pasar yang ada di negara-negara Jazirah Arabia. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat pentingnya kita sebagai kaum muslimin untuk, ya, menguasai perdagangan, berbisnis, dan begitu kaya ajaran Islam ini dengan fikih tentang muamalat. Umar bin Khattab pernah berkata, la yabi'u fi suqina illa man yafqah wa illa akala riba sya'am abah. Tidak boleh ada yang berdagang di pasar kami kecuali orang yang paham fikih, terutama muamalat. Sebab jika tidak paham fikih, maka dia pasti akan makan riba, suka atau tidak suka. Imam Atha dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa majelis zikir itu, ya, bukan hanya majelis tempat kita berzikir, wirid, ya, melantunkan tasbih, tahlil, takbir saja, tetapi majelis zikir menurut Imam Atha
ya majalisul halal wal haram, yaitu majlis-majlis tempat kita mempelajari halal dan haram dalam segala hal, dalam makanan, minuman, perdagangan, obat, kosmetik, dan lain sebagainya. Kaifa tashtari wa tabi? Bagaimana fikih tentang jual beli? Wa tusalli wa tasum. Bagaimana fikih tentang salat? Wa tasum, tentang puasa. Wa tankih, tentang pernikahan. Wa tutalliq, tentang talak, cerai. Wa tahujj, dan tentang ibadah haji. Wa asbau hadha, dan sebagainya. Sehingga Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi mengatakan, dahulu para pedagang kalau mereka bepergian selalu membawa serta seorang ahli fikih yang menjadi teman perjalanan dan tempat bertanya untuk meminta fatwa ketika mereka berdagang ke luar kota dan ke seluruh penjuru dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah kekayaan, ya, khazanah bagi umat Islam untuk apa? Meningkatkan harkat dan martabat umat. Tidak bisa tidak, ekonomi harus menjadi titik tolak. Setelah ekonomi ini kuat, maka baru kita bisa berdaya secara politik. Ketika politik sudah kuat, barulah kita bisa menentukan sistem hukum dan ketatanegaraan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.